Silakan Pak, mungkin tanggapannya terlebih dahulu. Kementerian Keuangan sudah menetapkan kebijakan automatic adjustment sebesar 5% terhadap anggaran-anggaran di kementerian dan juga lembaga di Indonesia. Apa untung ruginya dari penetapan kebijakan ini? Mungkin ke Pak Yusuf terlebih dahulu. Iya, terima kasih. Jadi kita tahu bahwa kebijakan ini kan kebijakan untuk memitigasi ya dampak dari ekonomi global dan juga ekonomi domestik yang mungkin akan terjadi di tahun anggaran berjalan. Dan proses mitigasi ini dengan cara mengalokasikan anggaran dengan batasan tertentu sehingga nanti di perjalanannya target dari defisit anggaran dan kesehatan defisit anggaran itu bisa dicapai gitu ya. Nah, tentu kalau kita berbicara keuntungan, saya kira automatic adjustment ini dia kemudian mendorong kementerian dan lembaga untuk lebih cermat ya dalam menggunakan anggaran karena mau tidak mau dengan adanya penghematan anggaran sementara ini akhirnya eh, harus mendorong kementerian lembaga untuk mengalokasikan dana-dana yang sifatnya penting dan ini tentu dari sisi penggunaan dana publik bisa meningkatkan efisiensi dan meminimalisir penggunaan dana yang dirasa tidak terlalu penting. Nah, dengan menahan 5% anggaran, tentu nantinya Kementerian Keuangan sebagai bendahara negara bisa memiliki dana cadangan yang kemudian nanti bisa dialokasikan untuk program-program prioritas, terutama yang sifatnya nanti mendesak ketika terjadi perubahan kondisi ekonomi yang sifatnya tidak terduga. Jadi pada intinya sebenarnya kebijakan automatic adjustment ini bisa mendisiplinkan kementerian lembaga dalam merencanakan dan melaksanakan program secara lebih hati-hati karena mereka akhirnya harus memilih prioritas ya dari penggunaan anggaran di masing-masing kementerian lembaga tersebut. Nah, tetapi tentu akan ada konsekuensi ketika misalnya kebijakan ini dijalankan. Ya. Yang pertama sudah pasti akan ada penundaan ya sementara waktu untuk program dan proyek kementerian lembaga. Jadi ketika ini dijalankan, tentu targetnya itu bisa saja meleset ya. Misalnya di akhir tahun diperkirakan realisasi anggaran akan mencapai angka tertentu, tetapi karena adanya kebijakan ini kan ada penyesuaian di awal sehingga Ya. ini kemudian bisa memperlambat ya realisasi. Di saat yang bersamaan ini juga bisa dibaca oleh kementerian lembaga sebagai ketidakpastian karena mereka kemudian bisa meraba-raba ya kira-kira mereka bisa tidak menjalankan sebuah program dengan adanya anggaran yang Oke. ditunda sementara waktu terutama di awal tahun. Tapi menurut Anda apakah kebijakan automatic adjustment yang ditetapkan ini memang saat ini urgent untuk dibutuhkan sesuai dengan argumen tadi yang disampaikan oleh Menko bahwa gejolak ekonomi global sedang tidak baik-baik saja, apakah memang mitigasi plan-nya atau reserve cushion-nya ini melalui automatic adjustment, Bapak Yusuf? Iya, kalau kita melihat terutama dalam 5 tahun terakhir kondisi perekonomian global itu tingkat volatilitasnya sangat tinggi ya, periode ketidakpastiannya tinggi. Unsur konflik geopolitik itu menambah ketidakpastian tersebut. Jadi sayangnya Indonesia mau tidak mau akan terdampak dengan kondisi tersebut. Dan sebagai suatu anggaran kan tentu pemerintah ingin menjaga ya kesehatan defisit anggaran di batas sesuai dengan Undang-Undang Keuangan Negara. Jadi menurut saya kebijakan ini salah satu yang kemudian bisa dilakukan pemerintah dalam memitigasi hal tersebut. Salah lainnya atau kebijakan lainnya sebenarnya bisa juga dilakukan dengan perubahan APBN perubahan yang sebenarnya bisa dilakukan di tengah tahun karena kalau kita lihat kan dalam undang-undang penyusunan APBN perubahan itu masih bisa dimungkinkan ketika terjadi deviasi perubahan dari target asumsi makro. Jadi menurut saya memang kebijakan automatic adjustment ini mau tidak mau harus dilakukan terutama di tengah periode ketidakpastian. Tapi memang akan ada konsekuensi yang tadi kita diskusikan di awal. Oke, baik.